Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu bahagia dimanapun teman-teman berada. Oke, share kegiatan hari ini lagi. Jadi ini tuh di sore hari ya teman-teman, saya mau nanam jahe sama kunyit. Di sini tuh saya pikir-pikir dulu mau ditanam di mana, karena berbatu gitu, terus sebelahnya itu berair. Oke, jadi saya putuskan buat nanam di sini aja. Saya mau coba beberapa dulu, nanti kalau tumbuh saya mau nanam lagi di samping rumah, di yang ada jemuran baju itu. Ini tuh sebenarnya tanahnya berbatu, nggak tahu nanti mau tumbuh apa enggak ini kunyit sama jahenya. Kenapa saya nggak nanam di belakang rumah? Karena di belakang rumah itu masih berair semua ya teman-teman, belum ditimbun. Di sini saya asal-asalan aja naruh kunyit dan jahenya, nggak tahu mau numbuh apa enggak. Saya nggak tahu cara nanam yang benar itu gimana. Oh ya, terima kasih ya buat teman-teman yang kemarin itu udah pada ngasih saran. Berkat saran dari teman-teman ini saya mau coba nanam. Semoga aja tumbuh. Sebelumnya nggak kepikiran buat nanam. Oke, lanjut di pagi hari. Di sini saya mau metik cabai dulu. Mau metik tangkainya gitu, soalnya stok sambal saya yang diulek tinggal sedikit. Biasanya buat metik cabai kayak gini saya selalu minta tolong ke kakak Cindy, karena ini tuh saya mau masak juga, tapi berhubung sekarang dia lagi di sekolah jadi saya aja. Jadi sekarang itu kakak Cindy udah berangkat ke sekolah. Tadi itu saya juga udah siapin bekalnya, tapi nggak saya videoin. Kebetulan nasi sisa semalam masih ada sama ikan goreng juga. Jadi untuk pagi ini saya masaknya setelah kakak Cindy ke sekolah. Oke, di sini saya udah nyiapin bumbu-bumbu yang mau diulek. Jadi saya mau bikin stok bumbu buat ikan goreng sama kuah gitu, kuah santan atau gulai dan kuah tumis. Jadi kalau saya itu kuah tumis dan kuah santan itu sama ya teman-teman bumbunya. Nggak saya bedain biar nggak repot gitu bikin bumbunya. Biasanya kan kalau bikin santan itu yang lebih enak pakai serai terus pakai lengkuas. Nah saya nggak pakai ya teman-teman. Tapi menurut saya tetap enak meskipun nggak pakai. Oke, ini udah selesai untuk sambal ikan goreng. Jadi untuk bumbunya saya cuma pakai cabai, kemiri, bawang putih dan juga garam. Ini tuh paling cuma bisa buat masak 3 kali aja. Saya nggak nyetok banyak-banyak, karena kan cuma disimpan di suhu ruangan aja, nggak di kulkas gitu. Takutnya kalau nyetok banyak malah basi. Tapi kalau untuk bumbu kuah santan dan tumisnya nggak akan basi ya teman-teman, meskipun lama di suhu ruang. Lanjut, di sini untuk bumbu kuahnya saya cuma pakai merica, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit dan juga garam. Oh ya, sama cabai juga, tapi ini untuk cabainya saya uleknya belakangan, saya masukinnya belakangan setelah bumbu ini udah pada halus. Oh ya, pasti cuma saya aja ya yang pakai lesung kayak gini, pasti teman-teman itu kebanyakan ulekan gitu ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya untuk bumbu kuahnya, kuah santan sama tumis sebenarnya masih ada dan masih bagus juga, tapi saya nggak mau bolak-balik buat ngulek, jadi saya sekalian aja biar nggak repot. Saya nyetok kayak gini biar nggak repot kalau pas mau masak, karena semuanya udah tersedia. Apalagi jika masak terburu-buru ya teman-teman, pasti lebih repot lagi kalau bumbunya belum diulek. Alhamdulillah ya udah selesai ngulek-nguleknya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya mau ngerebus ikan. Sebelumnya untuk panci yang buat ngerebus saya siapin dulu. Kemudian ikannya saya potong-potong dulu sebelum direbus. Kebetulan ikan saya sisa 1, jadi nanti mau saya rebus terus saya suwir-suwir. Sebenarnya ikan yang pas suami cari itu masih ada di kulkas, di freezer. Tapi ini saya mau habisin dulu ikan yang saya beli di pasar. Saya juga malas sih masak ikan yang pas suami cari karena banyak sisiknya. Saya itu paling males banget bersihin ikan yang banyak sisiknya.
Itulah kenapa kalau saya itu beli di pasar pasti belinya ikan yang mulus gitu, yang gak ada sisiknya. Tapi biasanya Pak suami yang selalu bersihin ikan yang dia cari. Tapi kalau kadang dia nggak ada di rumah, jadi saya terpaksa yang harus ngebersihinnya. Oke, lanjut. Di sini saya iris-irisin terong. Kebetulan ini tuh terongnya dikasih mama mertua. Beliau ada nanam terong, jadi ini saya dikasih terong. Tapi ternyata ini tuh terongnya udah pada tua gitu, udah banyak bijinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau dicuci saya remas gitu biar keluar biji-bijinya. Saya mau lanjut buat ngambilin nasinya si adek karena kebetulan dia mau minta makan. Mungkin udah lapar ya teman-teman, soalnya ini tuh udah jam 8 gitu. Alhamdulillah ini masih ada nasi sisa semalam. Nasinya juga udah saya panasin buat bekal kakak Cindy ke sekolah juga. Ikannya juga udah mateng, jadi mau saya angkat aja. Terus saya mau lanjut buat nyuapin si adek dulu. Nanti setelah selesai nyuapin adek, baru saya mau lanjut masak-masak lagi. Oke, jadi udah selesai nyuapin adek makan. Di sini alhamdulillah untuk ikannya juga udah dingin, jadi langsung aja saya suwir-suwir seperti ini. Saya mau masak ikan suwir karena kalau digoreng ini tuh ikannya nggak akan cukup. Kan tinggal sisa satu ya. Jadi kalau disuwir-suwir itu kan jadinya banyak. Jadi lumayan buat sampai makan siang. Oke, lanjut. Saya mau tumis untuk bumbunya. Di sini saya pakai minyak yang dari mama saya, minyak buatan mama. Ini tuh yang dikasih waktu saya ke sana. Pas banget yang dikasih sebelumnya juga tinggal sisa sedikit. Oke, di sini lanjut saya masukin bawang merah, terus sambelnya dan juga tomat. Oh ya teman-teman, pada masak apa hari ini? Dan teman-teman lagi ngapain nih di saat lagi nonton video saya? Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Oke, di sini saya tambahin sedikit air biar nggak terlalu kering. Terus lanjut saya mau tambahin garam dan juga masako. Saya tambahinnya sedikit-sedikit aja karena tadi itu pas ngulek sambal garamnya kebanyakan. Di sini saya cicipi dulu apakah rasanya udah pas. Dan alhamdulillah udah pas. Nah, lanjut saya tambahin daun kemangi ya teman-teman. Kebetulan di samping rumah itu udah ada numbuh pohon kemangi, jadi saya ngambil sedikit. Kebetulan juga tumbuhnya ada banyak dan baru kemarin saya sempat lihat. Di samping rumah itu kan dulunya juga ada pohon kemangi milik tetangga pas di batas tanah kami. Jadi sekarang udah numbuh lagi, tumbuh yang baru gitu. Oke, ini ikannya udah mateng. Saya mau lanjut buat masak terong. Saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Buat teman-teman semua yang selalu setia nonton, yang selalu like dan komen, dan yang udah subscribe channel ini. Terima kasih ya teman-teman semua, berkat dukungan kalian, channel saya bisa sampai di titik ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga buat teman-teman yang sedang mengumpulkan 1K dan 4K, semoga segera tercapai segala hajatnya. Amin. Oke, balik lagi ke videonya. Di sini sambil nunggu terongnya digoreng, saya mau lanjut buat nyuci piring. Saya berharap teman-teman semua nggak pada bosan ya dengan video-video yang saya share dengan kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja. Dan mohon maaf ya teman-teman jika video-video yang saya share ini banyak kekurangannya. Entah itu cahayanya yang jelek, karena HP saya ini cuma HP yang biasa aja. Terus entah dubbingnya yang sering belepotan, banyak ahnya gitu. Soalnya kemarin tuh ada yang komen katanya dubbing saya ini banyak nya gitu loh. Kenapa saya sering salah dan sering belibet? Karena buat ngomong sehari-hari nggak pakai bahasa seperti ini ya teman-teman. Jadi pakai bahasa daerah saya. Jadi saya nggak terbiasa. Jadi harap maklum ya teman-teman jika dubbing saya ini nggak seperti yang lain yang lancar gitu ngomongnya.
Ini aja saya sampai ulang-ulang buat dubbing karena sering belepotan, sering ada ehnya gitu, jadi saya ulang lagi. Tapi tetap sama aja. Harap maklum ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf jika video-video yang saya share ini banyak kekurangannya. Terima kasih ya buat kalian yang selalu ngasih saran agar saya bisa memperbaiki lagi video-video saya. Tapi mohon maaf jika tetap nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oh ya, terima kasih juga ya buat yang kemarin udah ngasih saran kalau misalkan masak itu nggak perlu pakai masako dan juga micin, maksudnya nggak perlu sekalian gitu. Di sini saya cuma pakai micin dan juga garam. Terus ikan yang tadi, ikan suwir, saya cuma pakai masako dan juga garam, nggak pakai micin lagi. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, karena kan nggak berlebihan. Jadi jika kita melakukan sesuatu itu dengan berlebihan pasti nggak akan baik. Tapi nggak apa-apa, saya mau ikutin aja saran dari teman-teman. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi itu tadi yang nongol di pintu itu istrinya kakak ipar saya ya teman-teman. Mungkin dia pikir nggak keambil kali ya di kamera. Alhamdulillah terong baladonya udah mateng, jadi tinggal selesaiin ngaron nasi. Saya itu masak nasi, kalau saya lihat tinggal sisa sedikit baru saya masak. Misalkan tinggal cukup buat saya aja, terus pas suami udah nggak cukup lagi, jadi saya mau masak. Kalau masih cukup untuk saya dan pas suami buat sarapan, nah baru saya masaknya nanti aja. Pas mau makan siang baru saya masak. Setengah jam sebelum makan siang maksud saya. Oke, sambil nunggu nasinya diaron, di sini saya lanjut buat lap-lap meja dan kompor. Oke teman-teman, jadi segini dulu untuk video hari ini. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Oke, jadi menu hari ini sederhana banget dan bikin nambah nasi. Alhamdulillah, yang penting masih bisa makan ya meskipun sederhana. Mari makan teman-teman.